Selamat malam Pak, saya atas nama Tersia Ketipa Uton akan mempresentasikan tugas saya. Tugas sistem operasi. Yang pertama adalah pengenalan sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah penghubung antara pengguna dari komputer dengan perangkat keras komputer. Jadi sebelum adanya sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog dan sinyal digital. Seiring berkembangnya pengetahuan dan teknologi hingga saat ini, maka terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing. Yang pertama adalah definisi sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi terdiri dari 4 komponen utama. Itu yang pertama adalah perangkat keras, yang kedua program aplikasi, yang ketiga sistem operasi, dan yang keempat para pengguna itu sendiri. Sistem operasi juga sering disebut sebagai resource allocation. Sistem operasi itu berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat keras oleh berbagai program aplikasi serta para pengguna. Sistem operasi ini sendiri berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara, dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar. Yang berikut adalah tujuan mempelajari sistem operasi. Itu yang pertama, agar mampu mengenal dan merancang sendiri serta dapat memodifikasi sistem operasi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kedua, agar bisa memilih alternatif sistem-sistem operasi, memaksimalkan penggunaan sistem operasi sehingga konsep dan teknik sistem operasi dapat diterapkan pada aplikasi-aplikasi yang lain. Yang berikut ada sasaran sistem operasi itu sendiri. Itu yang pertama ada kenyamanan, yaitu membuat pengguna komputer menjadi lebih aman. Yang kedua efisien, yaitu agar pengguna sumber daya dalam sistem komputer dapat digunakan secara efisien. Yang ketiga mampu berevolusi, yaitu dengan membangun sistem operasi dimungkinkan untuk lebih mudah dalam pengembangan, pengujian, serta penggunaan sistem-sistem yang baru. Jadi dalam sasaran ini ada 3, yaitu kenyamanan, efisien, dan mampu berevolusi. Yang berikut kita masuk ke sejarah sistem operasi. Menurut Tannenbaum itu ada 4. Yang pertama itu generasi pertama itu terjadi pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi ini merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan karena kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Yang berikut generasi kedua itu terjadi pada tahun 1955 sampai 1965. Pada generasi kedua ini memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada sistem ini, sistem komputer belum dilengkapi dengan operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi sudah ada. Contohnya seperti fungsi sistem operasi FMS dan IBSYS. Yang berikut generasi ketiga itu terjadi pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka,
Sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Yang berikut adalah generasi keempat, itu pasca 1980-an. Di generasi keempat, sistem operasi sudah dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lain. Jadi di sejarah sistem operasi itu terdapat 4 generasi. Generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan masing-masing ada jangkauan waktu tahunnya. Kita masuk ke yang berikut adalah layanan sistem operasi. Layanan sistem operasi itu yang pertama ada pembuatan program, yang kedua ada eksekusi program, yang ketiga ada pengaksesan program, yang keempat pengaksesan terkendali terhadap berkas, yang kelima pengaksesan sistem, yang keenam fungsi pengaksesan, yang ketujuh deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, yang kedelapan adalah akunting. Yang pertama ada pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para program untuk menulis program. Yang kedua, eksekusi program, yang berarti instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat ke memori utama, perangkat-perangkat masuk atau keluar, dan berkas harus diinisiasi, serta sumber daya yang ada harus disiapkan. Yang berikut pengaksesan I atau O device, itu artinya sistem operasi harus mengambil alih sejumlah instruksi yang rumit dan sinyal kendali agar program dapat berpikir sederhana dan perangkat pun dapat beroperasi. Yang berikut adalah pengaksesan terkendali terhadap berkas. Itu artinya disediakannya mekanisme proteksi terhadap berkas untuk mengendalikan pengaksesan terhadap berkas. Yang kelima, pengaksesan sistem, artinya pada pengaksesan digunakan bersama. Yang keenam, fungsi pengaksesan, yaitu menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Yang ketujuh, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan. Itu muncul jika suatu permasalahan muncul pada sistem komputer, maka secara otomatis sistem operasi harus memberikan tanggapan yang jelas untuk menjelaskan kesalahan yang terjadi serta dampaknya terhadap aplikasi yang digunakan. Yang berikut akunting. Kita masuk ke slide yang berikut adalah struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara dari setiap komponen yang saling terkait. Struktur sebuah sistem komputer itu dapat dibagi menjadi 3, itu yang pertama sistem operasi komputer, yang kedua struktur I atau O, yang ketiga struktur penyimpanan. Untuk sistem operasi komputer, itu sistem komputer multiguna yang terdiri dari CPU serta sejumlah device controller yang dihubungkan melalui bus yang menyediakan akses memori. Yang kedua struktur I atau O, bagian ini membahas struktur, interupsi, dan DMA serta perbedaan dalam penanganan interupsi itu sendiri. Jadi pada saat pertama kali dijalankan atau pada saat boot, itu terdapat sebuah program awal yang mesti dijalankan. Dan pada interupsi I atau O ini, untuk memulai operasi, CPU harus melot register yang bersesuaian ke device controller. Sebaliknya, device controller memeriksa isi register untuk kemudian menentukan operasi apa yang harus dilakukan. Untuk struktur DMA,
DMA atau Direct Memory Access, suatu metode penanganan di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. Struktur penyimpanan yaitu program komputer harus berada di memori utama atau biasanya disebut RAM untuk dapat dijalankan. Memori utama ini bersifat volatile sehingga tidak bisa menyimpan secara permanen, dan apabila komputer dimatikan maka data yang tersimpan di memori itu otomatis akan hilang. Jadi hanya memori utama dan register ini yang merupakan tempat penyimpanan yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Oleh karena itu, instruksi dan data yang akan dieksekusi harus disimpan di memori utama atau register. Yang berikut struktur sistem operasi. Itu yang pertama ada manajemen proses. Manajemen proses adalah keadaan ketika suatu program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Contohnya seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Yang berikut ada manajemen memori utama. Manajemen memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Yang berikut manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan seluruh data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Yang berikut ada manajemen sistem. Itu sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I atau O dapat seragam, membuka, membaca, menulis, menutup. Contohnya seperti buffer, spooling, menyediakan driver. Yang berikut ada manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Jadi pada manajemen berkas ada sistem operasi yang bertanggung jawab. Dalam hal ini yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, dan membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Yang berikut ada sistem proteksi. Proteksi itu mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program prosesor atau ke sistem sumber daya. Mekanisme proyeksi itu sendiri harus bisa membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan belum diberi izin. Bisa menentukan pengontrolan yang akan dilakukan terhadap sumber daya, dan bisa memberikan punishment terhadap kesalahan yang terjadi pada sistem proteksi.
Yang berikut adalah jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Yang berikut ada Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driver. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statements umumnya disebut sebagai control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Yang berikut ada layanan sistem operasi. Pada layanan sistem operasi ini memberikan beberapa layanan. Yang pertama, eksekusi program, yaitu kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program. Yang berikut ada operasi I atau O, yaitu sistem operasi harus menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I atau O atas nama pengguna. Yang berikut sistem manipulasi berkas, yaitu kemampuan program untuk operasi pada berkas, membaca, menulis, membuat, dan menghapus berkas. Yang keempat adalah komunikasi, yaitu pertukaran data atau informasi antar dua atau lebih proses yang berada pada satu komputer atau lebih. Yang berikut deteksi error, yaitu menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error pada perangkat keras maupun operasi. Yang berikut ada sistem calls. Sistem calls itu menyediakan interface antara program pengguna yang berjalan dan bagian OS. Jadi sistem call ini menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. Sistem calls ditulis dalam bahasa assembly atau bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin atau bahasa C. Yang berikut ada mesin virtual. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak terbagi memori atau clock. Yang berikut mesin virtual, sebuah mesin yang mempunyai dasar logika yang menggunakan pendekatan lapisan-lapisan atau layers dari sistem komputer. Sehingga sistem komputer dengan tersendiri dibangun atas lapisan-lapisan tersebut, dengan urutan lapisannya mulai dari lapisan terendah sampai lapisan teratas. Sesuai urutan dari lapisan terendah, maka yang pertama adalah ada perangkat keras, yaitu semua bagian fisik komputer. Yang kedua ada kernel, yaitu program untuk mengontrol disk dan sistem file, multitasking, load balancing, dan networking. Yang ketiga ada sistem program, yaitu program yang membantu general user. Yang berikut ada perancangan sistem dan implementasi. Itu merupakan target untuk pengguna sebuah sistem harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, dapat diandalkan, dan aman dan cepat. Sedangkan target untuk sebuah sistem operasi harus gampang dirancang, diimplementasi, dan dipelihara sebagaimana fleksibel, error, dan efisien. Yang berikut perancangan sistem dan implementasi. Kemudian sistem generation. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan berbagai jenis mesin yang mana setiap sistemnya harus dikonfigurasi untuk tiap komputer. Program sistem generation ini mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras itu sendiri. Contohnya seperti booting,
yaitu memulai komputer dengan meload kernel. Dan contoh yang kedua adalah bootstrap program, yaitu kode yang disimpan di kode room yang dapat menempatkan kernel. Demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih.